arahan dan bimbingan dari Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Terima kasih Bu Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kurnia, Ketua Sekretariat Pendulum, belum hadir di sini. Kemudian semuanya, hari ini kita hadir. Yang pertama agendanya adalah diseminasi budaya positif. Saya bersyukur sekali di sini ada salah satu guru penggerak yang akan bisa memotivasi teman-teman semua. Mungkin nanti ke depannya bukan hanya 1, bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Karena bagaimanapun tongkat regenerasi itu harus tetap berjalan. Kami yang di depan ini mungkin 5 tahun ataupun 8 tahun lagi sudah pensiun. Jadi tongkat estafet itu harus tetap berjalan. Dan saya berharap kepada guru-guru muda, baik yang CPNS, yang PNS, P3K ataupun yang lainnya, khususnya untuk K2 ataupun yang honorer, tetap bersemangat ya. Karena bagaimanapun tugas kami bukan saja mengkondisikan pembelajaran di sekolah ini, tapi tetap tongkat estafet itu yang paling penting, yang harus sampai pada saat nanti, pada saatnya kami tiba untuk menyerahkan tongkat estafet itu. Bapak Ibu guru yang muda terutama sudah siap menerima tongkat estafet ya. Jadi saya berharap sekali teman-teman yang muda untuk saling bersinergi, saling mengisi, memberikan yang terbaik untuk sekolah ini. Bukan hanya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah mempersilahkan saya selaku calon guru penggerak Angkatan 5 Provinsi DKI Jakarta. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan mengucapkan salam di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, para Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu guru sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan dan kita semua menjadi umat dari Nabi Muhammad SAW yang telah mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan diseminasi terkait dengan materi tentang budaya positif. Materi tentang budaya positif ini ada pada modul 1.4. Jadi dalam kegiatan atau pendidikan calon guru penggerak itu ada 3 modul, dan dalam satu modul itu di modul 1 kami sudah melaluinya, dan hari ini kami masuk pada modul 2.2. Namun dalam acara ini saya akan menyampaikan tentang modul 1.4 yang mana isinya adalah budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat tentunya, karena kita semua adalah orang-orang pilihan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini dan nantinya ke depannya juga akan menjadi pendidik yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan kali ini tentunya saya mengajak teman-teman sekalian untuk belajar bersama, berkolaborasi mewujudkan budaya positif di SDN Kenari 01. Dan mohon maaf, bukan berarti ketika saya menyampaikan materi ini saya mengajari Bapak Ibu sekalian. Ini adalah karena mungkin sebagai awalan, mungkin saya orang yang pertama menyampaikan materi ini, dan mungkin juga ada di antara teman-teman yang sudah pernah. Alur kegiatan diseminasi ini terdiri dari beberapa alur atau waktu gitu ya. Pembukaan dan sambutan, kemudian ice breaking, kemudian pemaparan materi kurang lebih 45 menit, tanya jawab, kemudian refleksi dan penutup.
Dan mohon kesepakatan pada kegiatan hari ini adalah hadir seutuhnya. Jadi saya harapkan kita semua bisa belajar bersama di sini. Kita hadirkan diri kita seutuhnya untuk bisa menyimak. Ketika nanti mungkin ada yang mau bertanya, mungkin bisa dicatat terlebih dahulu sehingga nanti pada saat sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikannya di kesempatan tanya jawab. Kemudian hargai waktu bersama, karena kita juga jarang-jarang ya Bapak Ibu sekalian bisa berkumpul di tempat aula ini, dengan tentunya mungkin materi ini mungkin bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu di kelas maupun di sekolah. Kemudian buat catatan, semoga ada hal-hal mungkin yang positif yang mungkin sekiranya bisa Bapak Ibu catat dan nantinya bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk menerapkannya di kelasnya masing-masing sebagai bentuk aksi nyata dari kegiatan hari ini. Kemudian angkat tangan jika ingin bertanya atau menanggapi. Nah, ini sesinya ada di sesi tanya jawab nanti. Kemudian kita mau ice breaking dulu ya. Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti nanti gerakan yang kakak ini lakukan. Jadi nanti bisa diikuti aja gitu ya. Kita ice breaking bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Itu S-breaking ini gunanya ini yang tadi Bapak Ibu lihat itu dan lakukan bersama, itu fungsinya untuk mengajarkan motorik otak kanan dan kiri, khususnya untuk anak-anak yang kelas rendah. Tapi kita juga sebagai orang dewasa juga bisa melakukan itu, melatih juga otak motorik kita kanan dan kirinya. Jadi kadang-kadang itu nggak seimbang ya. Gitu. Nah. Oke Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali karena waktu kita juga terbatas itu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang mau saya sampaikan terkait dengan materi kita tentang budaya positif. Tentang konsep utama modul budaya positif ada
7 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama perubahan paradigma baru, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan juga yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, coba Bapak Ibu kita sebagai langkah awal kita lakukan refleksi kembali ya, sebagai awalan refleksi kegiatan kepalan tangan. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa lakukan, coba Bapak Ibu baca baik-baik, kemudian lakukan dan bayangkan. B. Jadi Bapak Ibu itu sebagai A dan B adalah teman Bapak Ibu sekalian. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu, letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi Bapak Ibu mengepal kertas tersebut sekuat-kuatnya. Kemudian teman Anda nih, teman Bapak Ibu sekalian, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bapak Ibu sekalian memberikan benda tersebut yang ada di kepala Bapak Ibu sekalian. Teman Bapak bisa membujuk, mengancam atau mengharik atau meraihnya lah, sehingga Bapak Ibu ini bisa atau berniat atau bisa membuka kepala tangan Bapak Ibu sekalian. Gitu. Coba bayangkan ya, 1 menit aja gitu ya. Bayangkan apakah Bapak Ibu sekalian akan membuka. Ya, silakan coba. Dibayangkan saja. Ya. Bayangkan aja, cukup bayangkan aja. Iya, ini aja satu genggaman. Kira-kira di sini mungkin ada sesuatu yang berharga yang Bapak Ibu punya. Nah, teman Bapak Ibu sekalian itu membujuk dengan berbagai macam cara yang paling berharga. Ya. Kemudian mungkin temannya Bapak Ibu udah membujuk, mungkin mengancam ya, kemudian juga meraihnya di suatu dengan diiming-imingi gitu ya. Tapi apakah Bapak Ibu akan membukanya? Hah? Semakin kuat. Oh gitu. Oke. Ada mungkin yang mau membukanya? Ada. Kenapa Bapak Ibu mau menggenggamnya? Siapa yang memutuskan itu semua? Kita. Oke. Sebenarnya udah masuk nih budaya positif tersebut. Materi kita tentang itu, tentang kontrol gitu. Ternyata yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Dan ini ada kaitannya dengan anak-anak. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mengalami ini. Mungkin ada yang pernah membujuk, nah ayo gini-gini dan selain sebagainya, sehingga anak-anak mungkin ada yang terayu gitu ya, ada mungkin yang gitu. Ya. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang atau direncanakan dengan sesuai kebutuhan anak untuk mencapai tujuan pembelajaran dan menciptakan murid yang mempunyai nilai-nilai kebajikan atau profil pelajar Pancasila, yaitu adalah pembelajaran berdiferensi. Jadi dengan pembelajaran paradigma baru ini bertujuan untuk dapat memunculkan nilai-nilai kebajikan yang tentunya sebetulnya sudah dimiliki oleh anak-anak itu sendiri. Cuman kita sebagai pendidik mungkin kurang bisa atau belum bisa menggali atau memunculkan nilai-nilai kebajikan tersebut, yang biasa kita sebut sebagai profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila itu ada berapa elemen Bapak Ibu sekalian? Ada 5 gitu ya. Ada apa aja? Mandiri, kemudian gotong royong, kemudian berkebinekaan global, kemudian kreatif dan berpikir kritis. Misalkan terkait dengan nilai-nilai kebajikan, bergotong royong, ada saling membantu. Jadi 6 elemen itu punya dimensi lainnya. Jadi ada nilai-nilai kebajikan itu banyak Bapak Ibu. Jadi nggak cuma 6 profil belajar Pancasila itu hanya sebagai pokoknya aja. Misalkan sebagai
mandiri. Jadi dalam nilai mandiri itu di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi kebajikan yang umum, yang secara global seperti itu. Contohnya misalkan tentang nilai mandiri yang tadi. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian diharapkan dapat memunculkan nilai itu dengan melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Tentunya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu sebagai guru kita seharusnya menelaah terlebih dahulu kebutuhan belajar murid kita terlebih dahulu agar pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan belajar anak secara individu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid yang ada di kelas kita gitu. Nah, kebutuhan belajar apa aja? Yang pertama adalah kesiapan belajar. Karena kan kita ketahui bahwa anak-anak itu terdiri dari, apalagi anak-anak kita gitu ya, terdiri dari lingkungan yang berbeda ya kan, gak semuanya orang punya. Lebih banyak orang yang mungkin menengah ke bawah seperti itu. Lingkungannya juga bisa kita periksa apakah lingkungannya baik bagi anak atau enggak gitu. Tentunya anak yang kita perlakukan sama atau berbeda dengan anak-anak yang lingkungannya kurang bagus. Berbeda tentunya. Misalkan anak yang lingkungannya berkata kotor gitu. Itu kan banyak gitu ya. Tentunya kita juga harus menjaga kontrol diri kita untuk tidak emosi kepada anak-anak yang seperti itu. Karena kita tahu bahwa lingkungan anak yang seperti itu ya emang begitu. Kita bisa mengingatkannya dengan cara-cara yang lembut dan lain sebagainya. Tentunya Bapak Ibu sekalian punya tahapan atau trik-trik tersendiri pastinya gitu. Berbeda dengan anak-anak mungkin yang lingkungannya udah lingkungan agamis lah istilah kata gitu. Kemudian minat belajar, anak-anak kita juga punya minat belajarnya masing-masing. Gak semuanya sama gitu minat belajarnya. Kemudian ada mungkin yang senangnya dengan gambar, ada yang dengan mendengarkan guru kayak dongeng gitu loh, berceramah. Ada juga yang dengan mungkin PPT atau PowerPoint atau film dan lain sebagainya, itu bisa lebih nangkep tuh anak. Kita harus melakukan atau bisa memetakan kebutuhan peserta didik kita. Kemudian terkait dengan profil belajar murid gitu. Nah, profil belajar murid ada yang cara belajar dengan audio visual, ada yang juga dengan kinestetik, artinya dengan praktik langsung dia bisa lebih nangkep gitu. Itu ya. Kemudian disiplin. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Mentaati aturan. Biasanya memang seperti itu ya, di benak kita tuh ya disiplin ya mentaati peraturan. Disiplin positif. Bagaimana supaya anak-anak kita itu mentaati aturan yang sudah kita buat bersama, khususnya ya dalam hal disiplin positif gitu. Disiplin adalah proses belajar diri, membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi secara sadar murid itu sendiri menggali dirinya sendiri untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang ada di dalam dirinya sendiri. Mungkin memang nilai-nilai kebajikan itu gak semuanya ada di dirinya peserta didik kita, tapi mereka pasti punya nilai-nilai kebajikan itu. Misalkan ada anak yang mungkin dari kecil itu punya rasa empatinya yang tinggi, rasa kepeduliannya tinggi. Ada juga yang mungkin muridnya itu punya kayak tenggang rasa tanggung jawabnya juga yang tinggi. Itu yang harus kita. Jadi mereka menemukan sendiri, bisa menampakkannya sendiri, tentunya dengan tuntunan Bapak Ibu guru sekalian di sekolah. Karena kita sebagai guru itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara adalah among, jadi ngomong, jadi kayak menuntun. Guru itu menuntun, bukan menuntut. Jadi tugas kita adalah menuntun. Masalah dia nanti paham atau tidak, itu adalah keputusan atau pilihan dari anak itu sendiri.
Yang penting kita sebagai seorang guru adalah berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai macam cara sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nanti ke depannya kita nggak tahu anak itu akan menjadi apa gitu. Jadi tugas kita adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Guru itu menuntun tujuan murid, menciptakan disiplin positif yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa anak itu di dalam dirinya sudah ada sebetulnya nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Bapak Ibu sekalian, saya yakin apalagi Bapak Ibu wali kelas pasti sudah mengetahui beberapa anak. Oh, ini kayaknya anaknya punya daya empati yang luar biasa tinggi. Oh, punya anak yang rasa tanggung jawabnya tinggi. Nah, mungkin di dalam dirinya sejak dia lahir rasa tanggung jawab itu memang sudah ada. Dan itu biasanya diturunkan oleh orang-orang tuanya ataupun lingkungan sekitar. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan atau ancaman. Ini adalah tujuan kita, yaitu mempelajari budaya positif. Dengan disiplin positif, maka akan melahirkan budaya-budaya positif kita. Gitu. Tentunya disiplin positif namanya juga disiplin, Bapak Ibu sekalian ya. Tentunya adalah yang pembiasaan, Bapak Ibu. Nggak mungkin kita bisa menciptakan budaya yang positif tanpa adanya pembiasaan atau keistiqomahan gitu. Karena untuk menerapkan atau mewujudkan budaya positif di sekolah kita itu sangat luar biasa susah mungkin gitu ya, kalau kita semuanya nggak berkolaborasi gitu. Kemudian kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita juga punya yang namanya kebutuhan dasar. Kita sebagai manusia itu juga punya kebutuhan dasar. Jadi kita itu sebetulnya sama. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang berkaitan dengan fisiologis atau kebutuhan materi, sarana prasarana tentang kehidupan, ada rumah, sandang, pangan, papan, dan pokok dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Tentunya anak-anak kita kan dari menengah ke bawah itu jauh lebih sebagai pemetaan kebutuhan belajar murid kita gitu. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini anak-anak kita ini sangat membutuhkan perasaan ini. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kalau anak-anak yang mungkin aktif gitu atau bahasanya itu caper ya di kelas Bapak Ibu sekalian, berarti anak tersebut membutuhkan yang namanya sedang membutuhkan perhatian. Jadi anak-anak yang penguasaan yang kayak pengen berkuasa itu sebetulnya dia sedang memenuhi kebutuhan dirinya sendiri gitu loh. Dengan cara ya seperti itu, penguasaan. Beda kalau ibu, bapak, ibu sekalian sudah menyadari bahwa ini anak butuh kasih sayang nih, butuh membutuhkan pengakuan atas dirinya sendiri. Gitu, bahwa anak-anak ini misalkan cerdas atau mungkin baik dan lain sebagainya gitu. Jadi kita diminta atau diharapkan bisa peka atau empati terhadap murid-murid kita sendiri gitu. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Makanya yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kebutuhan belajar murid adalah yaitu ada profil belajar, ada minat dan lain sebagainya. Minat itu kita bisa memberikan pilihan kepada mereka. Mana nih pembelajaran yang kalian mau. Tugas kita sebagai guru ya memfasilitasi gitu. Memang sebetulnya nggak semua pembelajaran kita harus lakukan dengan cara berdiferensiasi. Ini adalah strategi. Jadi bisa kita kaitkan kira-kira materi mana nih yang cocok dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Itu. Misalkan terkait dengan pendidikan agama Islam gitu ya. Saya ada yang materi di kelas 4 itu ada bab 2 itu Asmaul Husna. Jadi memberikan yang namanya rencana saya memberikan yang namanya pilihan terkait dengan diferensiasi produk. Jadi diferensiasi itu ada proses, konten, dan produk. Jadi terkait dengan produk ada yang mungkin sukanya menggambar, mewarnai,
ada juga nanti yang sukanya membuat kaligrafi, memang punya keahlian di situ. Ada juga mungkin yang membuat komik, atau juga misalkan hanya membuat cerita tentang Asmaul Husna, juga kita persilakan. Yang penting kita memberikan pilihan kepada mereka untuk mereka bisa menyalurkan minatnya gitu. Kemudian kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan, kebutuhan merasa perilaku manusia. Kita beralih pada materi ini. Motivasi adalah suatu dorongan dari dalam maupun dari luar, dan dari luar diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya suatu hasrat dan minat. Dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan serta penghormatan. Jadi motivasi ini adalah dorongan baik dari dalam maupun dari luar, yang kita sebut biasanya motivasi intrinsik atau ekstrinsik gitu ya. Nah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada 3 motivasi seorang murid nih disiplin terhadap aturan-aturan ya. Jadi ada 3 motivasi seorang murid itu bisa disiplin atas aturan-aturan yang ada. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi pasti murid itu merasa biar saya nggak dihukum, saya harus patuh nih gitu. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Pasti. Karena ya dia terpengaruh dari luar karena ada hukuman akibatnya kalau tidak menjalankan aturan yang ada. Kemudian motivasi yang berikutnya adalah mendapatkan penghargaan dari orang lain. Pasti ada hukuman, ada penghargaan. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Biasanya Bapak Ibu sekalian mungkin di kelas ada yang namanya penghargaan. Kalau bisa ini dapat ini, kalau bisa itu dapat ini gitu. Kemudian menghargai nilai-nilai dari kebajikan diri itu sendiri. Jadi motivasi dia menerapkan disiplin dirinya itu atas kesadaran diri sendiri bahwa saya melakukan ini agar saya menjadi seperti ini. Nah, itu yang namanya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi dia sadar bahwa ketika saya melakukan ini ya manfaatnya buat saya sendiri, bukan atas sogokan atau iming-iming dari orang lain, bukan atas dasar hukuman, ya untuk diri saya sendiri. Jadi mereka sadar sendiri gitu. Ini namanya motivasi intrinsik. Dan motivasi intrinsik inilah yang sebetulnya harus kita tanamkan pada peserta didik kita sebagai upaya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Jadi kita ya kalau anak-anak udah punya motivasi intrinsik, nggak perlu lagi kita yang namanya ngegas gitu, nggak perlu lagi yang namanya mengeluarkan urat di leher kita gitu, nggak perlu lagi yang namanya penggaris itu ada di kelas kita gitu. Itu nggak perlu lagi. Memang usahanya itu harus berat dan selalu nggak sekolah aja, tapi ya harus dari rumah juga gitu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon diperhatikan konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ada identitas berhasil atau sukses, ada juga yang gagal. Nah, yang gagal ini adalah hukuman dan penghargaan. Kenapa penghargaan bisa menjadi disiplin, konsep disiplin dengan identitas gagal? Yang pertama hukuman. Hukuman itu menyakitkan Bapak Ibu, utamanya menyakitkan buat murid. Saya pun pernah melakukan hal yang demikian. Hukuman, penghargaan, itu juga sudah pernah saya lakukan. Namanya juga guru ya Bapak Ibu. Semakin tahun itu semakin banyak pengalaman gitu. Kadang-kadang kita juga berefleksi diri kan, benar nggak ya? Saya pernah misalkan di awal ngajar itu gimana ya, hukum terus karena ya hasilnya anak-anak disiplin, tapi disiplin karena ketakutan. Artinya dia ada motivasi ekstrinsiknya. Nah itu yang tidak bisa melahirkan budaya positif di sekolah kita gitu. Jadi hukuman itu menyakitkan, utamanya buat anak, dan ini akan membekas. Saya pernah mengalami pengalaman ketika saya menjadi seorang murid gitu. Sampai sekarang itu melekat di hati dan pikiran, mungkin hati ikhlas gitu ya. Tapi pikiran nggak bisa kebuang ini. Diapain pun Bego-begoin. Silakan, karena saya mungkin kan
minat saya bukan di matematika. Karena ketika saya berkaitan dengan matematika itu kayaknya nah itu dia, dan ya itu menyakitkan buat kita, buat saya secara pribadi. Dan apakah Bapak Ibu sekalian menginginkan anak-anak itu mengenang kita sebagai guru yang seperti itu? Karena itu akan membekas gitu. Kemudian murid merasa takut, pasti karena dia takut, ya makanya dia ikut aturan, disiplin gitu. Memang ada baiknya, benar gitu. Tapi nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, dia gak akan jujur pasti ketika melakukan sebuah kesalahan, karena dia akan takut akan hukuman gitu. Bersifat memaksa, pasti hukuman itu memaksa. Kalau nggak ini, kamu dihukum, memaksa. Jadi bukan atas dasar keinginan murid itu sendiri, boro-boro sadar gitu. Kemudian murid menjadi rendah diri, minder, insecure gitu. Ya coba kalau muridnya misalkan nggak punya kemampuan apa-apa, nggak bisa baca, boro-boro bisa memahami, bacanya nggak bisa, minder, insecure. Lantas apakah kita sebagai guru meninggalkan dia? Kan tidak gitu. Seperti itu. Kemudian penghargaan juga termasuk sebagai salah satu identitas yang gagal, disiplin dengan gagal. Kenapa kok bisa? Ada manfaatnya juga, ada. Saya tidak melarang Bapak Ibu melakukan hukuman dan penghargaan. Cuma yuk kita sama-sama di sini saya akan menyampaikan pilihan, dan mungkin Bapak Ibu sendiri yang akan memilih dan menentukan, karena yang tahu kondisi anak Bapak Ibu sekalian di kelas adalah Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya adalah penghargaan. Penghargaan itu nggak efektif, tidak efektif, hanya jangka pendek saja, tidak jangka panjang, dan akan membuat ketergantungan bagi anak-anaknya. Dia akan melakukan ini demi mendapatkan ini. Kemudian merusak hubungan atau iri. Bapak Ibu sekalian, ketika kita yang kedua adalah merusak hubungan, akan iri dengan teman-temannya, mungkin ya terkait dengan ranking, mungkin ya menghukum dengan sistem ranking. Menurut Bapak Ibu sekalian, siswa mana ketika kita masih menerapkan perankingan yang akan tersakiti? Paling rendah. Menurut penelitian bahwa siswa yang paling tersakiti adalah siswa yang nomor 2. Karena sedikit lagi dia akan mencapai tujuannya menjadi nomor 1. Ternyata yang nomor 2 adalah sosok yang paling tersakiti. Nomor terakhir mah ya biasa aja, orang udah biasa gitu begitu. Biasa aja, udah biasa. Naik nomor 1 tingkat udah alhamdulillah, naik lulus udah alhamdulillah, naik kelas. Yang paling tersakiti adalah yang posisi nomor 2. Dia sudah berusaha mengerahkan, iri jadinya nanti. Ya, apalagi yang merusak hubungan ini. Ya, udah dapet, padahal gue udah berusaha maksimal mungkin. Ya, udah dapet, males kalah lagi pasti. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi kita merampas hak menghargai dirinya. Ketika anak sudah mencapai targetnya, tentunya dia akan merasa senang. Dan itulah penghargaan yang sebenarnya. Rasa senang itu adalah penghargaan yang sebenarnya. Gitu. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses, pilihannya adalah konsekuensi dan restitusi. Jadi ya nggak berjangka panjang. Lulus SD mungkin ya udah selesai, SMP masuk aturan baru, seperti itu. Perlu monitoring berkelanjutan. Ketika siswa melanggar suatu aturan, misalkan menumpahkan minumannya, pasti Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu akan lakukan ketika ada siswa yang menumpahkan minuman temannya? Kempel, suruh kempel. Apakah pasti kita melakukan monitoring, udah bersih belum ya? Nah, seperti itu.
kemudian stimulus dan respon, pasti kenapa jatuh dan lain sebagainya. Belajar mematuhi peraturan. Belajar mematuhi peraturan ini adalah mungkin salah satu nilai positif dari konsekuensi. Mau nggak mau ya, dia harus belajar menaati peraturan, meskipun itu bukan dari kemauan dirinya sendiri. Kemudian kehilangan kesempatan untuk dapat merenungi kesalahan. Boro-boro merenungi, udah ada aturannya. Kalau melanggar ini ya aturannya ini. Kemudian ada yang namanya restitusi, dan inilah tahapan yang sebetulnya ya harus kita usahakan ketika kita mau menerapkan budaya positif di sekolah kita, yaitu adalah restitusi, utamanya di kelas Bapak Ibu sekalian, karena dari tingkat yang kecil dulu di ruang kelas baru ke sekolah. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jika kita sudah bisa menerapkan restitusi, murid akan menjadi semakin bertanggung jawab. Gak perlu yang namanya disuruh, dia akan secara sadar sendiri nilai-nilai kebajikan yang dimiliki adalah bertanggung jawab. Karena dia sadar secara utuh dan penuh bahwa ketika dia melakukan kesalahan, hal yang pertama adalah meminta maaf kepada yang dia sakiti. Kemudian bertanggung jawab, misalkan menumpahin airnya ya dipel sendiri tanpa adanya disuruh gitu. Kan ada juga siswa yang masa bodoh. Ada juga yang bukan saya. Tapi ada juga saya menemukan siswa yang ketika melakukan sebuah kesalahan dia langsung minta maaf. Itu ada juga. Nah, berarti dia sudah punya nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, itu tadi kesadaran sendiri, kalau dia melakukan sebuah kesalahan dia akan sadar sendiri dan itu akan panjang seumur hidup bahkan. Karena dia tahu ketika dia melakukan sebuah kesalahan, ya dia harus mencari solusinya. Ketika dia nanti sudah dewasa dan hidup ya di masyarakat yang bebas, ya dia harus survive dan dia harus mencari solusi supaya dia bisa bertahan hidup. Gitu. Itu jangka panjang, dia tahu apa yang harus dia lakukan karena dia memiliki ketergantungan terhadap bapak ibu gurunya. Gitu. Ketika ada masalah ini, ya ngapain ya, dia mesti bingung dan sebagainya. Tapi kalau anak yang udah bisa atau terbiasa dengan restitusi, dia akan mencari solusinya sendiri. Kemudian teori kontrol, memegang kontrol atas dirinya. Itu tadi, nggak perlu yang namanya disuruh. Dia udah tahu, dia udah bisa mengontrol dirinya. Saya salah ya minta maaf. Gitu. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dia akan semangat itu, langsung responnya cepat ketika sudah terbiasa melakukan yang namanya restitusi. Coba Bapak Ibu telah ya. Saya kasih waktu 2 menit ya Bapak Ibu. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau restitusi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah? Murid diminta untuk push up 15 kali karena menggunakan masker ke sekolah? Tidak menggunakan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Membersihkan tumpahan air di meja tulis di karpet senggol? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam? Konsekuensi. Seharian. Konsekuensi hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Oke, kita buka ya. Ini cuma penilaian Bapak Ibu aja. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, apa sih restitusi? Gitu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini model untuk membuat mereka itu bisa kembali lagi. Jadi murid itu nggak merasa salah
dia menyadari atas kesalahannya sendiri dengan cara yang baik. Ya, restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi diminta untuk memperbaiki kesalahan sehingga dia bisa karakter yang lebih kuat lagi. Nah, ciri-cirinya apa sih? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika kita nih Bapak Ibu sekalian menemukan kasus di sekolah atau di kelasnya gitu, ada anak yang sering terlambat, jangan ujuk-ujuk langsung udah tahu kan aturannya, kalau terlambat ngapain? Pojok. Udah pojok. Saya pernah waktu itu ya secara pribadi waktu kecil ya pernah gitu. Ya, jadi kalau restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita tanya kenapa dia terlambat, pasti ada something, ada sesuatu, ada alasan. Jadi kita ya sebagai guru ya banyak mendengar aja gitu. Toh masalah dia jujur atau enggak ya kan kita bisa cross check kembali kepada orang tua atau wali muridnya. Memperbaiki hubungan. Ya, restitusi bisa memperbaiki hubungan. Gitu. Tawaran, bukan paksaan. Jadi kita memberikan tawaran, bukan paksaan. Sebetulnya apa yang harus kamu lakukan? Gitu. Jadi menanyakan, jadi meminta murid untuk mencari jalan keluarnya sendiri atau solusinya sendiri. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi melihat ke dalam dirinya murid itu sendiri, apa sih nilai-nilai yang perlu, nilai-nilai kebajikan yang seharusnya dia munculkan. Kayak misalkan tadi terlambat karena bapak ibunya tidak mempersiapkan peralatan sekolahnya sendiri. Sebetulnya kan kita bisa masukkan profil belajar Pancasila terkait dengan mandiri, nilai mandiri. Kita ajarkan itu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi mungkin ada kebutuhan dasar yang belum anak itu penuhi di dalam dirinya. Tadi kan kebutuhan dasar ada 5 kan. Nah mungkin ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak dia penuhi sehingga dia membuat onar atau masalah gitu. Jadi kira-kira ada anak nih yang mungkin kerjaannya bikin rusuh aja dan lain sebagainya, nggak bisa diem atau hiperaktif. Nah itu mungkin ada sesuatu yang mungkin kebutuhan dasarnya belum terpenuhi oleh dalam dirinya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi konsep restitusi adalah cara terbaik sebetulnya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dialami oleh murid kita. Jadi bukan hukuman, bukan penghargaan, bukan konsekuensi, tapi itu bisa menjadi pilihan. Dan pilihan yang paling bagus adalah restitusi, karena tanpa menyalahi anak yang berbuat salah. Karena kita sendiri juga, karena sebagai manusia kan tidak luput dari kesalahan. Cuma bagaimana kita menyadarkan anak untuk belajar dari kesalahan, itulah restitusi. Sehingga kesalahan yang dia buat tidak dilakukan secara berulang-ulang. Seperti itu. Jadi kalau anaknya udah sadar dan tidak melakukan kesalahannya lagi, berarti ngena tuh restitusi yang dilakukan oleh bapak ibu sekalian. Tapi kalau misalkan dia lagi begitu lagi, berarti ada sesuatu mungkin yang belum tersampaikan bapak ibu terhadap murid yang bermasalah tersebut. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter, nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya, tanggung jawab, mandiri, kejujuran, itulah yang diharapkan atau diangkat ketika proses restitusi. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Sekali lagi, solusi itu adalah fokus dari restitusi, mencari jalan keluar. Dan solusinya itu adalah kita usahakan sebaik mungkin dari anak. Kan ada anak mungkin yang gampang, ya kan, ngomongnya ada yang susah. Nah ketika kita mendapati anak yang susah, ya berikan pilihan, suruh anak untuk memilih. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi karakternya bisa semakin kuat. Kemudian materi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol sebagai guru. Bapak Ibu kira-kira masuk yang posisi kontrol yang bagian mana? Ya. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Penghukum,
Contohnya nih, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Rasakan ini. Jadi kayak ancaman-ancaman itu penghukum. Awas ya. Nah, saya juga pernah itu. Saya masih itu. Ya itulah kita belajar dari pengalaman gitu. Nah, kemudian adalah hasil. Pasti dia akan memberontak. Mungkin nggak di hadapan bapak ibu. Mungkin memberontaknya itu sama temennya sendiri yang jadi korban. Nah, itu dia, guru keluar udah pecah gitu. Ya, memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi nggak dianggap kita itu. Kalau suka, kalau guru yang misalkan posisi kontrolnya ada di penghukum. Ya itu tadi saya sampaikan bahwa manusia itu punya kebutuhan dasarnya, belum dirasakan oleh anak. Kemudian dampak pada murid mengulangi kesalahan. Ya, lagi-lagi udah biasa mau hukuman, udah biasa. Itu disiplinnya, bukan budaya positif. Ya kalau ya paling itu lagi, jadi udah kebal gitu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Bapak Ibu, apakah kontrol ini yang ada di Bapak Ibu sekalian, yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi apa namanya bahasanya itu bebel apa sih? Apa ya? Jadi dibilangin susah gitu loh. Gue dikasih tahu berkali-kali, dapet gitu. Iya, kayak gitu tuh. Menyembunyikan, menyangkal kebohongan. Bukan saya, orang dia. Lalu saya pernah tuh menemukan kasus yang seperti itu di kelas. Ya, bukan saya, padahal di depan mata kita dia itu. Gitu. Nah, kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru itu di dalam dunia berkualitas. Cuman ya itu, dia dengan jadi kayak diingatkan gitu loh. Kayak merasa diingatkan gitu. Jadi kayak misalkan nah masa kamu gak kasihan sih sama orang tua kamu yang sudah menyekolahkan kamu. Jadi itu adalah nilai positifnya. Jadi kita berada pada dunia yang berkualitas dianggap oleh murid, jadi sebagai pengingat gitu loh. Gitu. Dan maafkan saya itu contohnya. Ya Bu, saya gak akan ulangi kesalahan saya, besoknya ulangi lagi. Jadi kemudian juga punya rasa rendah diri. Ini anak-anak yang sering yang kontrol guru posisinya adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi anak itu bisa menyebabkan rendah diri. Jadi nggak percaya diri, kok insecure bahasanya. Kemudian teman, identitas berhasil sukses kontrol gurunya adalah teman. Jadi kita murid itu menganggap kita sebagai teman. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Itu guru yang berbuat. Kemudian contohnya nih, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu gini. Jadi kita kayak mengingatkan kembali kepada murid kita untuk ingat yang mungkin dah. Ingat gak? Kamu kan dulu hampir gak naik. Kalau nggak ada bapak atau ibu guru, gak akan naik kamu. Gara-gara ketergantungan. Aduh, gimana kalau nggak sama ibu itu ya? Gak naik lah anak nih. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagian orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Yang namanya juga teman kan, besti gitu. Iya. Jadi namanya juga teman kan, ya dia akan menempatkan posisi Bapak Ibu sekalian sebagai orang yang penting menurut dia. Saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Jadi kalau nggak sesuai dengan keinginan dia, ya dia bakal berkata begitu. Jadi kayak merasa terhianati, kecewa. Nah itu kalau namanya juga teman kan, kita kalau punya teman kadang-kadang merasa kecewa kan, kalau nggak sesuai apa yang kita inginkan gitu. Nah
Anak dampaknya adalah lemah, tidak mandiri dan tergantung. Lemah, tidak mandiri. Karena ketergantungan sama Bapak Ibu sekalian. Dan yang berikutnya adalah pemantau. Ini pengawas nih. Ngawasin aturan-aturan. Yang pertama, guru berbuat menghitung dan mengukur. Ya, menghitung, mengukur mana aturan-aturan yang dilanggar, mana aturan-aturan yang ditaati. Diukur aja terus, dipantau aja. Kayak jeli banget sama aturan gitu. Ini guru BK gitu. Kategori yang di depan tuh biasanya kan, oh nggak disiplin, nggak pakai dasi misalkan kayak gitu. Itu pemantau. Gitu. Nggak salah, bagus sebetulnya. Gitu. Kemudian, itu masker mana maskernya? Ya emang harus diingatkan. Itu harus diingatkan, jangan sampai karena kan ada anak yang mungkin punya nilai kebajikan sadar, ada yang enggak. Nah, posisi pemantau itulah penting juga. Gitu. Makanya tadi posisi pemantau ini salah satu masuk ke dalam sukses dalam disiplin positif. Kemudian apa peraturannya? Jadi nanya-nanya tentang peraturan nih pokoknya gitu. Ketika guru melanggar, ketika murid melanggar, ingat kan aturannya? Menyesuaikan diri bila diawasi. Ya, menjadi kayak menganggap Bapak Ibu itu CCTV itu, diawasi, dia mau menganggapnya seperti itu. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Tapi murid di sini respect juga terhadap Bapak Ibu sekalian, karena mereka menilai bahwa ini juga dampaknya juga bagus juga buat kita semua, buat disiplin kita bagus juga. Ada sebagian murid-murid yang beranggapan seperti itu. Kemudian berapa banyak bintang yang saya harus, jadi diawasin aja gitu. Jadi kayak misalnya nanya mulu gitu. Takut gak sesuai apa yang Bapak Ibu guru sampaikan. Pernah gak tuh kayak gitu tuh? Bu, harus ngelakuinnya ya Bu. Iya, padahal iya. Kayak gitu tuh. Jadi pengennya sesuai apa yang Bapak mau. Sebetulnya jadi dia mencocokkan apa yang Bapak Ibu harapkan, bukan dia harapkan, tapi Bapak Ibu harapkan. Kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, itu pemantau. Itu namanya juga pemantau. Guru tipe pemantau ini prinsipnya aturan. Melanggar dapat hukuman, kalau misalkan taat dapat penghargaan. Nah, manajer adalah posisi kontrol untuk menciptakan budaya positif, dan semoga Bapak Ibu semua bisa mencapai pada tahap ini. Kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau manajer ini biasanya ada pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian apa contohnya nih ya? Apa yang kita yakin? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, namanya juga manajer kan, kamu tahu yang penting manajer kan tugasnya kayak confirm gitu, mengkonfirmasi solusinya apa. Oh ya bagus. Gitu. Yang penting sesuai apa yang murid inginkan atau butuhkan. Kemudian menguatkan pribadi, secara pribadi murid itu jadi semakin kuat. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dia itu merasa ya hidupku ya sangat berkualitas karena kontrolnya ya ada di diri saya. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu ketika sebagai seorang guru yang tipenya ini manajer, dia akan mengevaluasi, istilah katanya itu kalau di kurikulum Merdeka itu refleksi diri. Gimana saya bisa memperbaiki keadaan atau kesalahan yang sudah saya buat. Itu nanti hasil akhir yang diharapkan oleh guru yang posisi kontrolnya itu sebagai seorang manajer. Kalau penghukum kan beda. Keyakinan kelas. Tadi sudah posisi kontrol kita. Bapak Ibu silakan merefleksikan diri. Kira-kira Bapak Ibu masuk yang mana nih? Hukum, teman, membuat orang merasa bersalah, pemantau, atau manajer? Kalau saya semua masuk. Belajar dari pengalaman. Karena Bapak Ibu sekalian yang
bukan barang gitu ya, tapi manusia, subjek bukan objek gitu. Jadi yang kita ini barang hidup gitu. Ya jadi kita harus hati-hati. Kembali lagi pada kita kan, kita mau dikenang, diingat oleh anak kita itu yang bagus apa yang buruknya gitu. Pilihan ada di kita semua. Keyakinan kelas. Jadi salah satu cara untuk mewujudkan budaya positif adalah menerapkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing atau kesepakatan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Peraturan perlu dan keyakinan perlu. Dengan peraturan akan memunculkan yang namanya keyakinan. Tapi kalau peraturan saja itu menjadi bahaya tanpa adanya keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Takut polisi. Hah? Takut sama polisi. Takut ditangkap polisi. Iya. Apalagi? Oke, keselamatan. Jadi Bapak Ibu sendiri sudah menyadari ya, sudah tahu gitu loh manfaatnya gitu. Oh, karena untuk keselamatan daripada kena tilangan, untuk ya keselamatan diri baik ya, keselamatan diri sama kantong ya Bu Eka gitu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa? Kesehatan. Untuk kesehatan. Jadi anak-anak juga butuh alasan. Kenapa sih saya harus begini? Kenapa sih saya harus begitu? Kalau nama peraturan kan, ikutin. Kalau enggak keluar. Peraturan. Tapi kalau keyakinan, anak-anak itu mengetahui alasan kenapa dia harus seperti itu. Nah itu yang namanya keyakinan. Dan keyakinan kelas kita harus mendiskusikan, mengkomunikasikannya kepada peserta didik kita. Kalau cuman gurunya aja ya itu namanya peraturan. Bukan keyakinan itu berkaitan dengan nilai-nilai kebijakan universal. Jadi dia kayak misalkan sikap atau karakter, tenggang rasa, gotong royong, jujur dan lain sebagainya, saling menghormati atau menghargai. Beda kalau peraturan itu panjang. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas sendiri, jadi misalkan ya Bapak Ibu sekalian mau membuat keyakinan kelas, ya diusahakan anak itu bisa menuliskannya secara sadar dan utuh gitu. Jadi tanpa adanya paksaan. Jadi biarkan anak menuliskan keinginannya sendiri, mau kelasnya seperti apa, keadaan kelasnya seperti apa, dan lain sebagainya. Kegiatan pembuatan kelas yang pernah saya lakukan ini di tahun lalu. Kalau yang di sekarang ada. Cuman yang saya tampilkan di tahun lalu ini ada kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Jadi saya menyampaikan terlebih dahulu pentingnya apa sih, pentingnya atau manfaatnya membuat keyakinan kelas. Jadi kita mengedukasi murid-murid kita. Jadi nggak langsung ini ya aturannya, enggak. Jadi kita harus menyampaikan dulu, memberitahu dulu bahwa keyakinan kelas ini manfaatnya seperti ini. Kemudian itu ada proses anak-anak membuat keyakinan kelas yang mereka inginkan dan lain sebagainya dengan 3 pertanyaan pemantik. Biasanya ada anak-anak yang diem gitu. Ada anak-anak yang aktif dan lain sebagainya ya. Cara kita mengakomodirnya, utamanya saya mengakomodir itu semua adalah dengan post-it atau kertas. Karena ada anak yang mungkin bisa menyampaikannya secara langsung, ada yang enggak. Dan setelah mendapati keyakinan tersebut, kita menginventarisir. Jadi mana yang merupakan kebutuhan, yang mana ini sebagai kebutuhan secara menyeluruh gitu. Ada kan yang waktu itu saya memberi nggak sedikit tapi banyak yang nyeleneh gitu tentang keyakinan kelas yang mereka harap. Ada AC-nya Bu, ada kulkasnya dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang bermanfaat, yang positif segala macamnya itu juga banyak.
Dan itulah yang kita edukasi kembali ke anak-anak, juga anak-anak kan suka bercanda dan lain sebagainya, itu yang kita harapkan seperti itu. Kemudian setelah dijadikan keyakinan kelas, kita sepakati tuh, kita checklist. Kemudian kita buat hal yang menarik, poster dan lain sebagainya. Kalau saya sebagai guru bidang studi itu, karena nggak ditempel, sebetulnya bisa ditempel atas izin wali kelasnya. Tapi saya membuatnya di dalam buku agama Islam itu sendiri paling awal. Biasanya ada di semester pertama gitu. Kayak gitu. Namanya juga untuk mewujudkan budaya positif, tentu ada ya, kita harus mengingatkan terus anak-anak. Gak mungkin sekali tak anak-anak langsung sadar, enggak. Namanya juga budaya itu kan lahir atas yang namanya budaya lahir karena pembiasaan. Dan pembiasaan harus selalu diingatkan. Karena anak-anak kita nggak semuanya langsung paham. Ada yang berkali-kali diingatkan baru paham. Kemudian bagaimana membentuk keyakinan kelas, lebih abstrak dari peraturan. Ya, misalkan kayak singkat padat jelas gitu. Contohnya saling menghargai dan menghormati itu. Kemudian berupa pernyataan universal. Jadi yang umum gitu. Kemudian dibuat dalam bentuk yang positif. Jangan ada kata jangan. Jangan kata ada larangan. Itu kalau keyakinan kelas. Nanti ada contohnya ya Bapak Ibu. Jumlah keyakinan kelas disesuaikan dengan jenjang tingkatan. Gak mungkin kelas 1 sama kayak kelas tinggi. Kelas 1 cukup 2 sampai 3 keyakinan kelas saja. Jangan 7 ya. Berentet akhirnya gak efektif. Sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Silakan Bapak Ibu membuatnya dengan sesuai kondisi kelas Bapak Ibu sendiri. Kemudian melibatkan pihak terkait, yaitu adalah murid dan juga guru. Apalagi murid-murid kelas 1 kan, Bapak Ibu guru bisa membuat aturannya dulu. Kira-kira nanti didiskusikan sama anak-anaknya. Anak-anak mungkin bisa sebetulnya kita ajak mereka untuk berdiskusi. Yang simpel-simpel aja. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sebetulnya sudah menerapkan itu semua. Kemudian adalah tentang ini. Dari peraturan kelas akan menjadi yang namanya keyakinan kelas. Yang tadi itu memberikan edukasi tentang kenapa kamu tidak boleh seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian akan menghasilkan lingkungan yang positif. Dengan lingkungan yang positif akan mewujudkan budaya yang positif. Emang kalau misalkan seperti ini tuh kayaknya yang susah adalah pengaplikasiannya. Makanya budaya positif ini namanya juga budaya ya harus kebiasaan. Jangan bosan-bosan. Mengingatkan anak. Ketika anak melanggar aturan yang ada, ya kita harus mengingatkan. Menurut Bapak Ibu sekalian, yang mana nih yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Coba dibaca dulu silakan. Dua-duanya kesepakatan kelas. Kebijakan universal, sikap kebajikan yang universal itu saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar, semangat itu juga merupakan kebajikan universal. Kami murid yang peduli juga kebajikan universal dengan teman-teman. Ini adalah merupakan keyakinan. Peraturan dan keyakinan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Nah, itu yang namanya keyakinan kelas. Kalau aturan biasanya panjang kalimatnya. Tapi kalau keyakinan simple, tapi dia tahu nilai kebajikan itu sendiri. Bahwa nantinya ketika anak tersebut sudah memahami, dia nggak hanya fokus pada selalu kembalikan buku ke tempatnya, enggak, tapi segala macam hal. Ketika dia berbuat sesuatu, dia harus bertanggung jawab ketika dia sudah memahami. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, yaitu adalah menghormati orang lain. Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Nah,
Nah, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk bisa mewujudkan budaya positif, ya, maka kita harus menggunakan segitiga restitusi. Untuk bisa memecahkan masalah, ya, anak tersebut bisa memecahkan masalahnya sendiri itu dengan restitusi. Restitusi tadi kan membuat anak menemukan solusi, ya, untuk membuat dirinya menjadi lebih baik, itu adalah dengan cara restitusi. Dan restitusi mempunyai tahapan-tahapan yang disebut sebagai segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi untuk fungsinya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dia yang tadi saya bilang, bahwa contohnya nih, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bisa bersikap baik kepada diri kamu sendiri? Jadi kita ini menstabilkan emosinya dia. Kami juga anak yang ketika berbuat salah, kemudian kita tangkap tuh kesalahannya, pasti kan ketar-ketir. Baik Bapak Ibu sekalian semuanya, terima kasih Pak Rahmat, penyampaian yang sudah sistematis, kemudian menarik, dan memang sebetulnya itu adalah kegiatan kita sehari-hari. Insya Allah dengan adanya paparan tadi mengingatkan kembali kepada kita semua akan refleksi semua ini. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.